Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya dahulu. Siapa ketua kelas? Ya, Bu. Silakan disiapkan dulu Ya, teman-temannya. Rak. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk membaca doa di dalam hati. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ambil absen dulu ya. Feiruz Lutfi, Ini, Bu. Muhammad Habib, Dulu. Muhammad Indra Jati, Dulu. Nabila Larasati, Bu. Rizky Arfi Maulana, Raisa Mulia Sakura. Bu. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang diferensiasi sosial. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa pelajaran kita pada minggu dahulu? Saya, Bu. Ya, kepada Nabila disilakan apa pembelajaran kita pada minggu dahulu. Materi minggu lalu yaitu struktur sosial, yang artinya yaitu jaringan unsur-unsur sosial yang berkok. Jadi pembelajaran kita pada minggu dahulu yaitu tentang bentuk-bentuk struktur sosial, yaitunya struktur sosial yang berarti jalinan unsur-unsur sosial yang berbentuk pokok. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu tentang diferensiasi sosial. Siapa yang tahu apa itu diferensiasi sosial? Saya, Bu. Diferensiasi sosial adalah perbedaan warga masyarakat. Nah, ya, jadi diferensiasi sosial merupakan perbedaan masyarakat. Nah, jadi diferensiasi sosial yaitunya perbedaan warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok secara horizontal, di mana horizontal ini yaitu tidak bertingkat. Nah, perwujudannya yaitu dalam bentuk penggolongan penduduk atas dasar perbedaan dalam hal-hal yang tidak meningkat seperti agama, ras, dan juga jenis kelamin. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri diferensiasi sosial. Siapa yang tahu apa saja ciri-ciri diferensiasi sosial? Saya, Bu. Ya, kepada Ilut silakan. Ciri-ciri diferensiasi sosial adalah 1. Ciri fisik, 2. Ciri sosial, 3. Ciri budaya. Nah, kita masuk kepada ciri yang pertama yaitu ciri fisik. Di mana ciri fisik ini menggambarkan yaitu bentuk fisik terluar seperti rambut, warna kulit, dan jenis kelamin. Nah, selanjutnya yaitu ciri sosial. Ciri sosial ini masuk kepada warga sosial yang dalam kehidupan sosialnya itu bertingkat. Selanjutnya itu ciri budaya. Ciri budaya ini berbentuk kepada ras atau suku budaya lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada selanjutnya bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini memiliki bentuk yang pertama yaitu berdasarkan perbedaan ras. Nah, perbedaan ras ini terdapat 4 perbedaan ras, yaitu yang pertama ras negroid. Nah, ciri-ciri ras negroid ini yaitunya berkulit hitam. Yang kedua yaitunya ras Weda. Nah, ras Weda ini memiliki ciri-ciri yaitu kulitnya sawo matang, rambut hitam ikal, dan hidung pepet. Yang ketiga itu ada ras Neo-Malanoid, di mana ras ini kedatangannya lebih akhir dari ras Negrito atau Weda. Nah, ciri-cirinya itu kulit kehitam-hitaman, rambut tebal keriting, dan hidung lebar. Yang terakhir yaitunya adanya ras Melayu. Nah, ras Melayu ini merupakan ras terakhir yang datang ke wilayah Indonesia. Nah, setelah ras ini, selanjutnya kita masuk pada yaitu diferensiasi sosial menurut suku bangsa. Nah, menurut suku bangsa ini yaitunya golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial yang lainnya.
Hal ini dikarenakan karena mempunyai ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul serta tempat tinggalnya. Nah, pembagian selanjutnya yaitu diferensiasi sosial menurut gender. Cici galak kan Adik tunggu, jangan masuk Gender adik dulu. ini Sini. itu terbagi atas Oh, Asa laki-laki video dan juga ya, perempuan. video dek. Ini Asa tukang video juga. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu kepada diferensiasi sosial berdasarkan gender, berdasarkan klan. Nah, siapa yang tahu apa itu diferensiasi sosial yang berdasarkan klan? Apa ada pembagiannya? Ya, Bu. Ya, silakan. Diferensiasi klan terbagi dua. Yang pertama itu kekerabatan bilateral atau yang disebut dengan parental. Yang kedua yaitu kekerabatan unilateral. Dalam kekerabatan unilateral terbagi dua juga, yaitu sistem matrilineal dan sistem matrilineal. Ya, jadi yang pertama itu kita masuk pada kekerabatan bilateral. Di mana kekerabatan bilateral ini dibentuk atau diorganisasikan atas dasar perkawinan yang terdiri dari ayah, ibu dan keturunan yaitu berupa anak. Nah, selanjutnya yaitu ada kekerabatan unilateral. Nah, kerabatan unilateral ini terbagi juga atas dua. Yang pertama yaitu kerabatan patrilineal. Siapa tahu kekerabatan patrilineal ini? Nah, kekerabatan patrilineal ini menurut garis keturunan ayah. Dan juga yaitu ada juga kekerabatan matrilineal. Matrilineal ibu. Siapa yang tahu kekerabatan matrilineal ini garis keturunan dari ibu? Ibu. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan apa saja pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Diferensi sosial atau perbedaan sosial dalam pembedaan warga masyarakat ke dalam golongan-golongan atau kelompok secara horizontal atau tidak bertingkat. Terwujudnya adalah pergolongan penduduk atas dasar perbedaan dalam hal-hal yang tidak menunjukkan tingkatan seperti ras, agama, jenis kelamin, profesi, klan, suku bangsa, dan sebagainya. Nah, jadi diharapkan untuk minggu besok anak-anak dapat lebih memahami pembelajaran kita pada minggu selanjutnya. Nah, untuk tugas di rumah silahkan kerjakan LKS halaman 30. Nah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak ibu bersyukur terlebih dahulu. Bersyukur mulai.